BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JDH BUMN, kembali lagi kita dalam seri hukum BUMN. Kali ini saya akan membahas mengenai kerjasama BUMN. Nah Sobat JDH BUMN, apa sih kerjasama BUMN itu? Kerjasama BUMN ini adalah suatu perikatan hukum antara BUMN dengan mitra untuk mencapai tujuan bersama. Mitra BUMN ini, Sobat Muda, bisa BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN, lembaga pengelola investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan atau pihak lainnya. Ketika kita berbicara mengenai lembaga pengelola investasi sebagai mitra, ini selain LPI sendiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, maka kerjasama ini itu dapat pula dilakukan dengan perusahaan patungan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh lembaga pengelola investasi atau perusahaan yang dikendalikan oleh lembaga pengelola investasi. Kerjasama dengan lembaga pengelola investasi ini, Sobat, itu dilakukan melalui penunjukan langsung. Nah, adapun bentuk-bentuk kerjasama dengan lembaga pengelola investasi ini, itu meliputi kuasa kelola, pembentukan perusahaan patungan atau joint venture company, pendirian dana kelola investasi atau fund, sewa menyewa aset, kerja sama operasi, bangun guna serah atau build operate transfer, bangun milik serah, build on transfer, bangun serah guna atau build transfer operate, bangun pelihara serah, build maintain transfer, lengkapi guna serah atau equip operate transfer, dan atau bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan anggaran dasar, karakteristik dan atau dinamika industri, sektoral, dan atau kebutuhan dari masing-masing BUMN. Selanjutnya Sobat JDH BUMN, dalam melaksanakan kerjasama BUMN ini, itu BUMN harus memperhatikan beberapa prinsip kerjasama, yaitu yang pertama, ini kerjasama harus dilakukan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, dan kewajaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kerjasama ini harus dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan ini harus tercantum dalam perjanjian. Tidak diperkenankan melakukan kerjasama tanpa batas waktu, kecuali kerjasama dalam bentuk perusahaan patungan atau joint venture company. Dan yang ketiga, Sobat JDH, itu kerjasama harus mengutamakan sinergi antar BUMN dan atau antar anak perusahaan BUMN dan atau antar perusahaan terafiliasi BUMN dan atau dengan lembaga pengelola investasi. Yang empat, itu terdapat prinsip bahwa selain organ persero atau perum, ini organ BUMN, pihak manapun itu dilarang ikut campur dalam proses dan pengambil keputusan mengenai kerjasama. Dan yang kelima, Sobat, itu direksi harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan, dan campur tangan dari pihak lain. Oke, Sobat JDH BUMN, selain prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi, pelaksanaan kerjasama BUMN ini juga harus dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi BUMN, dan pelaksanaannya itu harus disesuaikan dengan karakteristik dan atau dinamika industri, sektoral, dan atau kebutuhan dari masing-masing BUMN. Dalam pelaksanaan kerjasama, ini posisi BUMN dapat sebagai rekan kerjasama atau dapat sebagai pihak yang mencari mitra. Nah, Sobat, dalam hal BUMN sebagai rekan kerjasama, maka kerjasama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan rekan kerjasama dengan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMN. Sedangkan untuk kerjasama dengan BUMN sebagai pihak yang mencari mitra, maka kerjasama ini itu harus dilakukan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh direksi BUMN dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masing-masing BUMN. Sobat JDH BUMN, setiap kerjasama ini di BUMN itu harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Nah, setidaknya apa sih isi dari perjanjian tersebut? Ada beberapa isi yang harus minimal ada di dalam perjanjian. Itu yang pertama harus mengatur mengenai atau memperjanjikan mengenai jenis
dan menilai kompensasi atau imbalan, cara pembayaran dan atau penyerahan, waktu pembayaran, dan penyerahan kompensasi atau imbalan. Yang kedua, perjanjian harus berisi mengenai hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga, perjanjian harus memuat ketentuan mengenai cedera janji dan sanksi dalam hal mitra tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Yang keempat, penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, serta alternatif penyelesaian sengketa beserta domisili atau yurisdiksi hukum. Nah, yang kelima sobat, harus berisi mengenai pembebasan atau indemnity BUMN oleh mitra dari tanggung jawab hukum pada saat perjanjian kerjasama berakhir. Yang keenam, adanya ahli pengetahuan atau transfer of knowledge dari mitra BUMN. Ini jika diperlukan saja sobat. Yang ketujuh, berakhirnya perjanjian dan konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk mengenai penyerahan kembali objek perjanjian kerjasama. Nah, ini kecuali untuk kerjasama pembentukan perusahaan patungan. Dan yang terakhir adalah tidak adanya ketentuan yang mengikat dan atau mewajibkan BUMN untuk memperpanjang perjanjian kerjasama, kecuali untuk perjanjian kerjasama pembentukan perusahaan patungan. Nah, sobat JDH BUMN, di dalam perjanjian di atas tadi, khusus untuk kerjasama terkait dengan aset tetap milik BUMN, perjanjian ini juga harus memuat hal-hal sebagai berikut sobat. Yang pertama adalah larangan untuk memindahkan kecuali kerjasama dilakukan dalam rangka pemindah tanganan aset. Yang kedua, harus mengatur larangan untuk menjaminkan objek perjanjian. Yang ketiga, larangan untuk mengikat jaminan yang melampaui masa perjanjian atas bangunan, prasarana, sarana, hasil kerjasama. Dan yang keempat, adanya jaminan kualitas hasil kerjasama pada saat perjanjian berakhir. Sobat JDH BUMN, untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa baca dalam Peraturan Menteri BUMN nomor Per 03 MBU 08 2017, sebagaimana telah diubah dengan Per 04 MBU 09 2017, sebagaimana telah diubah kembali dengan Per 07 MBU 04 2021. Semua peraturan bisa di-download di website JDH Kementerian BUMN. Gimana cara downloadnya sobat? Gampang banget. Kalian tinggal buka website JDH Kementerian BUMN di jdh.bumn.go.id. Terus kalian klik menu yang berupa 3 titik yang ada di pojok kanan atas. Terus pilih cari peraturan. Di box cari peraturan, kalian bisa search berdasarkan nomor peraturannya ataupun tentang dari peraturan yang kalian ingin download. Oke Sobat JDH BUMN, sampai jumpa di seri hukum BUMN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.